down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Salsabila dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi kelas 4D. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari proyek web programming saya, yaitu pembayaran SPP digital. Nah, pada kali ini saya akan membuat untuk bagian cetak, yaitu untuk memprint dari hasil pembayaran yang akan dilakukan oleh petugas. Ini adalah file terakhir dari semua yang telah kita lakukan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari pembayaran SPP digital. Langsung saja, terlebih dahulu jangan lupa untuk mengaktifkan SAM-PP-nya, yaitu menjalankan Apache dan MySQL. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu untuk membuat filenya, kita klik di folder utama. Untuk cetak print ini, dia berada di folder utama kita, project wp underscore pembayaran underscore spp. Nah, di bagian folder utama ini kita klik. Baru kita pilih di sini ada new file. Nanti kita pindahkan saja. Lalu bisa kita buat di sini print underscore struct titik php enter. Kita buka di C, lalu SAM-PP htdocs project wp underscore pembayaran underscore spp. Nah, di sini kita keluarkan yang print struct tadi, kita Ctrl X, lalu kita letak di folder utama kita ya ini. Lalu kita pastekan di sini. Nah, kita kembali ke project kita. Di sini bisa kita close saja. Lalu kita buka di file yang telah kita perbarui. Sebelumnya di sini saya sudah membuat kode programnya. Nah, di sini kita akan mengkopikannya dari Sublime Text. Di sini saya buat print struct. Di sini kita Ctrl A, lalu Ctrl C, kita pastekan di file project kita. Nah, lalu Ctrl S. Nah, untuk file print struct ini berfungsi untuk menghasilkan struk pembayaran SPP digital yang dapat dicetak. Halaman ini didesain untuk menampilkan detail transaksi pembayaran SPP tertentu berdasarkan ID pembayaran yang diberikan, menyajikan dalam format yang rapi seperti struk fisik. Nah, di sini seperti biasa ini untuk memanggil koneksinya, include koneksi.php. Lalu di sini ada pengecekan ketersediaan ID pembayaran. Halaman ini adalah validasi awal, karena halaman ini membutuhkan parameter ID underscore pembayaran yang dikirim melalui URL metode get. Jika parameter ini tidak ada, maka strip akan berhenti dan menampilkan pesan error. ID pembayaran tidak ditemukan. Ini penting agar script tidak mencoba memproses data yang tidak lengkap. Lalu di sini ada mengambil ID pembayaran, yaitu ID underscore pembayaran sama dengan get ID underscore pembayaran. Nilai ID pembayaran diambil dari parameter URL dan disimpan ke dalam variabel ID pembayaran. Di sini ada query untuk mengambil detail pembayaran. Ini adalah query SQL utama yang mengambil semua informasi yang diperlukan untuk struk pembayaran. Query ini melakukan beberapa join atau penggabungan tabel untuk mendapatkan data dari tabel pembayaran alias P, data utama pembayaran, tanggal bayar, bulan dibayar, dan jumlah bayar, lalu tabel petugas alias PT, nama petugas yang mencatat pembayaran, lalu ada tabel siswa alias S, NISN dan nama siswa, tabel kelas alias K, nama kelas dan kompetensi keahlian, tabel SPP alias SPP, tahun SPP, dan nominal SPP yang berlaku. Di sini ada where, tabel pembayaran, ID underscore pembayaran sama dengan tanda tanya. Ini adalah klausa kunci. Query hanya akan mengambil data pembayaran yang ID pembayarannya sesuai dengan ID yang diminta. Lalu di sini ada penggunaan prepared statements, keamanan dan performa.
Ini adalah praktik terbaik dan sangat penting untuk keamanan untuk mencegah SQL injection. Query ini disiapkan terlebih dahulu pre-complete oleh database, bukan langsung dieksekusi. Tanda tanya adalah placeholder untuk nilai yang akan dimasukkan nanti. Lalu di sini ada bagian stmt bin param. I itu integer, ID underscore pembayaran, nilai ID pembayaran diikat bound ke placeholder. I menentukan tipe data dari ID pembayaran adalah integer jika string menggunakan S. Karena ini ID pembayaran, maka menggunakan I integer. Lalu di sini ada stmt execute, ini query dieksekusi dengan nilai yang sudah diikat, lalu result, stmt get result, ini hasil query diambil. Lalu jika data tidak ditemukan, maka di sini kodenya if result number sama dengan null. Jika query tidak mengembalikan baris, berarti ID underscore pembayaran tidak ada di database. Script akan berhenti dan menampilkan pesan error. Lalu ini mengambil hasil query, data sama dengan result page assoc, ini mengambil satu baris hasil query. Karena kita mencari berdasarkan ID unik, maka hasilnya hanya ada satu baris sebagai array asosiatif dan menyimpannya ke variabel tanda dolar data. Lalu di sini ada stmt close untuk menutup repeat statement untuk membebaskan sumber daya. Dan di sini ada close, ini menutup koneksi database. Ini penting setelah semua operasi database selesai. Lalu di sini ada bagian tampilan struknya. Ini bertanggung jawab untuk menampilkan data yang sudah diambil dari database ke dalam format struk yang rapi dan mudah dibaca, serta menyediakan fitur cetak. Di sini ada struktur dasar HTML-nya, yaitu dengan judul struk pembayaran SPP. Lalu di sini juga menggunakan Bootstrap 5 untuk styling dasar, misalnya untuk grid system, tabel, dan tombol agar lebih modern dan rapi juga. Lalu di sini juga menggunakan CSS custom, seperti di sini ada stroke container. Ini untuk mendefinisikan kontainer utama stroke, memberikan lebar maksimum. Lalu ada centering, paddingnya, border, dan shadow agar terlihat seperti stroke fisik. Lalu di sini ada untuk header, gaya untuk bagian atas stroke, judul, nama sekolah, alamat dengan border bawah, dan hingga ke footer, bagian bawah stroke dengan pesan terima kasih. Dan border atas nantinya kita buat putus-putus. Lalu di sini ada media print, ini adalah bagian CSS untuk pencetakan. Di sini diberi bodinya untuk background color-nya warna putih. Di sini untuk bagian stroke container ini dikasih border none, box shadow, max width-nya 100% dan padding-nya 0. Ini menghilangkan border, shadow, dan menyesuaikan lebar kontainer agar pas untuk dicetak. Dan ini ada no print, display none, tanda seru important. Ini menyembunyikan elemen dengan kelas no print, yaitu tombol cetak stroke ini dan tutup agar tidak ikut tercetak pada stroke. Lalu di sini untuk menampilkan data di HTML, setiap elemen HTML yang menampilkan data, PHP echo HTML special charge, tanda dolar data, lalu kolomnya, nama kolomnya. Ini menggunakan variabel tanda dolar data yang sudah berisi informasi pembayaran dari database. HTML special charge digunakan pada setiap output data untuk mencegah serangan cross-site scripting atau XSS. Ini adalah praktik keamanan standar. Lalu untuk tanggal bayarnya di style date, DFY, STR to time. Ini memformat tanggal pembayaran agar lebih mudah dibaca, misalnya tanggal 30 Juni 2025. Nah, untuk bagian nominal SPP dan jumlah bayar ini menggunakan number format, ini memformat nilai numerik, yaitu nominal SPP dan jumlah bayar menjadi format mata uang rupiah dengan pemisah ribuan dan tanpa desimal. Nah, di sini juga ada tombol aksi, yaitu cetak stroke ini dan tutup. Cetak stroke ini memiliki on-click window titik print. Saat diklik ini, maka akan muncul fungsi cetak browser dan menampilkan dialog cetak.
Lalu jika mengklik tombol tutup, on-klik window titik close buka kurung ini saat diklik akan menutup tab atau jendela browser saat ini. Lalu untuk kelas no print, memastikan tombol-tombol ini tidak tercetak. Nah, bisa kita lihat untuk bagian cetaknya ini. Kita jalankan dari browser, lalu kita ketikkan localhost. Ini servernya, lalu nama project, nama folder project kita yaitu project WP. Ini langsung enter. Coba kita login di petugas karena petugas yang bisa mengakses pembayarannya. Dan tombol cetak ini ada di bagian pembayaran. Lalu kita klik login. Nah, ini bisa kita lihat di pembayaran SPP. Nah, di sini kan ada data pembayaran terbaru yang dilakukan oleh siswa yang bernama Aira. Nah, di sini bisa kita lihat bagian aksi lalu kita klik tombol cetaknya. Maka akan muncul print stroke atau cetak stroke dari bukti pembayaran SPP yang telah dilakukan oleh si siswa tersebut. Nah, di sini bagian tombol cetak stroke, kalau kita klik maka akan menampilkan tampilan untuk cetak. Seperti ini, lalu bisa kita klik print. Lalu di sini misalnya kita coba save. Di download aja. Ini kita save. Nah, seperti inilah tampilan dari print stroke yang telah kita cetak tadi. Kita kembali ke browser. Di sini kalau kita klik tutup, maka dia akan otomatis tertutup tab untuk printnya. Nah, untuk cetak yang satu lagi yang ada di laporan keuangan, ini bisa langsung saja kita klik cetak laporan. Dia munculnya seperti ini. Langsung di bagian form yang telah ditampilkan itu, seperti itulah dia muncul printnya. Ini bisa kita kalau klik print, dia akan langsung otomatis seperti tadi. Cetak laporan hanya seperti ini. Kita cancel saja. Nah, dari penjelasan cetak stroke atau print stroke yang telah kita buat tadi, maka berakhirlah penjelasan-penjelasan saya mengenai proyek akhir web programming dari pembayaran SPP digital. Nah, untuk kedepannya mungkin ya saya akan mengembangkannya menjadi lebih baik lagi dan akan memodifikasi hal-hal yang perlu dimodifikasi seperti untuk cetak laporan ini sendiri. Dan saya juga akan terus berinovasi dari pembayaran SPP digital yang telah saya buat ini untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah web programming. Nah, jika dalam penjelasan-penjelasan saya tadi terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Nah, untuk kalian yang ingin membuat proyek web programming, kalian bisa melihat detail video-videonya mulai dari pemilihan ide judul hingga pemrograman selesai. Seperti saya saat ini, kalian bisa lihat video-video saya dengan mengunjungi profil channel YouTube saya. Oke, sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.